Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di tim Gase. Oke, saya Mas J dari tim Abecus dan saya Mas Yanto dari tim JRY. Kami mewakili tim Gase pada malam hari ini karena tim Gase telah tumbang semua pada malam hari ini. Ya, mereka berlima udah tepar semua. Jadi saya sama Mas J menggantikan mereka untuk meneruskan misinya mereka. Ya, yang karena mereka selesai. Udah nggak kuat dalam misi berat ini, nggak kuat Mas. Iya, harus kita yang nangani. Mudah-mudahan malam ini misinya selesai sama kita dan kita bisa menolong tim Gase. Mas, Assalamualaikum. Tadi ngomong apa loh? Enggak Mas, tadi dia ngomong sama ada orang itu cari kayu Mas. Enggak, tadi ngomong tim Gase tumbang. Enggak, itu orangnya lari ke sana. Ini Marcel loh. Iya Bang Marcel di sana. Dia pergi Mas. Dia lari. Tuh, di semak-semak ini. Iya, ke sana. Nah, ya kan? Nah, tuh lari tuh Mas tuh. Iya. Ya kan? Pakai baju putih Mas, pakai baju putih. Enggak Mas. Saya. Enggak usah ngomong tim Gase yang ini loh. Enggak Mas. Lah ini ngomong tim Gase loh, Bang. Enggak usah ngeweng-ngeweng. Katanya tim Gase tumbang di sana, Mas. Di sana. Bukan kita loh, Mas. Enggak usah nyerocos. Maksudnya ini bawa tim Gase. Tim Gase masih loh, Bang. Tapi kamu ini loh. Bang Marcel. Bukan kamu sih lah. Kamu aduh berantem Mas. Bisa enggak usah dorong-dorong kamu. Enggak usah nyawel-nyawel lah. Jadi berantem kan kamu. Wes. Kamu banyak yang kecem gue. Apa sih? Kamu yang dorong-dorong loh. Kamu juga nyawel-nyawel kok. Bisa berteman sih. Heeh. Ya, mending berantem. Ya, berantem wis. Mending berantem Mas. Ojo wes kene iki. Wis. Pasane ini red kok. Wis gak bisa kan jatuh nang Bang Marcel sen nang badane ya. Gimana badane enggak apa-apa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pada ngapain Mbak? Ya, ngapain tadi? Marcel yo. Sen loh. Ngono kamu lah. Enggak Mas, ini tadi ngomongin Gase. Tumbang saya langsung. Ini loh. Enggak Mas. Bukan kita yang ngomong beneran Mas. Bukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase. Oke teman-teman, untuk malam hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya. Ya Allah, Mas. Kasihan Bang Marcel tiba meneh lho. Ya Allah. Ini badannya enggak cuma sekali loh, Pak, kamu, Pak. Bukan badannya tadi, bukan badannya. Badannya ada loh. Mas Duan. Buktinya badannya di sini. Badannya nolongin kamu, badannya nolongin Polisi. Polisi kok wis. Wis sabar. Duan sih kok. Parah. Rasa sorry. Saya salah lagi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapakah sosok dua ini teman-teman? Ini adalah buronan. Buronan mertua. Iya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan teman-teman saya ini, YouTuber kondang dari Jawa bagian timur, yaitu tim Abecus dan JRY, teman-teman. Sering nonton lah saya yakin, YouTuber kondang banget teman-teman. Malam hari ini bersilaturahmi dengan tim Gase. Sebenarnya udah 2 hari, tapi baru malam hari ini kita explore bareng. Katanya tim Abecus ini sangat menarik cerita dari tim Gase yang Raja Kantarjaya dan Jakarta Rekso ini. Jadi sekalian saya ajak biar merasakan udara segar di hutan kami. Iya Mas, suasananya beda Mas. Ya. Oke teman-teman, saya ceritakan kejadian terakhir kemarin, yaitu kita sudah bertemu dengan 2 raja, Kantarjaya dan Jakarta Rekso, pasca lepasnya tahta paksa itu oleh nenek Ruwing. Benar ya? Nenek Ruwing. Dimana walaupun mereka
beliau-beliau sudah lepas tahtanya, tapi kami masih bisa merasakan betapa bijaksananya raja itu ya teman-teman. Saya juga sudah negosiasi dengan raja tentang kejadian itu. Sang raja juga menawarkan sebuah solusi kepada kami, bahwasanya Nenek Ruwing yang mengambil paksa tahta raja itu mempunyai sebuah kelemahan, tapi raja tersebut tidak mau melakukannya, tidak tega, dikarenakan mau bagaimanapun juga Nenek Ruwing pernah merawat ya, atau sebagai orang tua dari raja itu sendiri. Dulunya itu pengasuh waktu kecil, dimana Raja Kantarjaya mengatakan Nenek Ruwing itu kebal teman-teman, kebal senjata, karena Nenek Ruwing pernah mencuri minyak dari Raja Sengkologeni, ayahanda dua raja itu, tapi ketahuan. Jadi dia belum diusap-usapin ke tubuhnya, melainkan dia guling-gulingkan tubuhnya di minyak kebal senjata itu. Betul. Akan tetapi Raja Kantarjaya itu mengatakan, saya pastikan ada salah satu bagian tubuh yang tidak mengenai minyak kebal senjata itu, yaitu di bagian dubur atau anusnya teman-teman. Jadi kelemahan Nenek Ruwing itu hanya terletak di anusnya. Betul. Kita ditawarin Untuk menyelesaikan. Kita ditawarin untuk menyelesaikan ini, tapi sang raja itu tidak mau melihat. Bahkan sang raja mendukung sebenarnya ya. Iya. Mau bagaimanapun mereka masih mengasihi sayangi Nenek Ruwing itu. Ini apa-apaan ini, Bang Marcel? Apa-apaan ini? Kumat. Enggak kan, kita berangkat kan mau cari nenek rawat itu, Bok. Iya. Kok pakai kan otomatis kan tinggal nyodok kayak gini. Kalau tangan Nyodok apanya? dubur bolongan. Lah aku sobek piye, Mas? Siapa yang nyuruh, Mbah? Katanya dari Mas Gonong. Kapan saya ngomong loh? Maksudnya gini, Mbak, daripada kita bolak-balik pulang kan jauh, yang penting kan persiapan. Kamu dadak bersih malah nanti ngerogoin kayak gitu loh. Makanya saya solusi terbaik ini loh, ngerogoh yang melitut itu loh. Kenapa itu meritut, Bang? Nah itu kan sering dibasahi tapi nggak pernah digosok, Mas. Kayak baju nih, Ya. baju sering kita cuci tapi nggak disetrika, ya meritut. Solusi terbaik, nggak apa-apa. Pasti kan kita yang megangin, ya nanti kamu yang ngerokok apa saya yang ngerokok, kan yang penting persiapan dua-duanya udah masuk, Bok. Mau dirokok? Wah, mau jadi mediator enggak, Mas? Makanya ini kita bawa mediator baru. Yang mau dirogoh? Saya nggak mau. Saya ada caranya, Mas. Ini sebenarnya belum pasti, Bang Marcel. Masa ya orang raja saja mengatakan kemarin itu tidak tega. Masa ya kita langsung main sotok-soko ini. Ini namanya saya cari solusi terbaik loh, Pak. Iya. Sedia hujan sebelum payung. Sedia payung sebelum hujan. Kebalik. Kelabit. Jelas. Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah? Susah, Marcel. Susah ya. Oke teman-teman, udah jangan hiraukan angin yang lebat ini ya. Bukan angin kentut gitu. Saya tekankan teman-teman, silahkan sholat dulu sebelum nonton video ini. Utamakan sholat, jangan sampai tinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Masuk. Pak Eko. Oke, tim kasih ini kumpul dulu ini biar serentak. Tim guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih. Yuk, semangat. Nurut, Mbak. Tapi wis baikan kan enggak apa-apa kan? Jangan. Oh, enggak apa-apa wis. Yang penting wis baikan. Salaman dulu. Salaman dulu. Sayang. Siapa ini, Mas? Apa? Semua sudah terlihat di depan mata manusia. Dan saya tidak perlu panjang lebar lagi.
untuk berbicara kepadamu. Tentunya kau mengerti apa yang sudah kau lakukan. Benar, Artopa. Padahal beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan kepadamu. Apa yang kau hadapi itu jauh lebih rumit daripada kau menghadapiku. Ya. Tapi dirimu tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Iya, ini manusia biasa, Artopa. Tentunya dengan Memang banyak makhluk menganggapku adalah makhluk yang buruk. Apalagi jikalau dia melihatku hanya dengan satu pandangan. Itu yang terjadi. Walau bagaimanapun, apapun yang kau lihat, bagaimanapun caraku berbicara, tetapi ingat, sumpah demi Raja Sengkolo Geni, saya tulus membangunnya, saya tulus mengabdi kepadanya. terus sudah terjadi seperti ini, harus bagaimana, Artopa? Tapi alhamdulillah saya sudah bertemu Tuan Raja Kandarsari dan Jaka Terkso tadi malam. Ya, sekalipun kau bertemu dengan Tuan Raja, tetapi mereka tidak memiliki daya apapun. Itu yang sudah terjadi, manusia. Sedangkan Artopa sekarang bersama nenek itu. Itu adalah sebuah keterpaksaan. Ya, saya mendatangi kalian untuk meyakinkan kalian kembali apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya datang ke sini. Saya harus mati-matian keluar dari kerajaan dan menghindar dari pengawasan Sang Ratu. Terus saya mau bertanya, Artopa, denganmu. Apa yang kau tanya? Kau katakan kemarin adalah sangat benci dengan nenek itu. Sekarang bahkan kau nurut apapun perintah dari nenek itu. Karena sumpahku kepada Raja Sengkolo Geni bahwasanya saya benar-benar tulus mengabdi dan ingin membangun kerajaan yang dia pimpin. Itu adalah sumpah sejatiku. Dan saya harus tunduk di bawah kekuasaan nenek Ruwing itu. Saya sudah tidak memikirkan lagi apa yang menjadi perasaan saya dan rasa benci saya. Saya sudah meninggalkan hati saya. Saya mengutamakan sebuah pengorbanan. Perasaan saya dan sakit hati saya tinggalkan. Saya tidak peduli lagi dengan diri saya sendiri. Yang saya pedulikan adalah janji saya terhadap Tuan Raja Sengkolo Geni. Berarti sekarang kamu nggak mau tahu itu. Yang penting pengabdian dan tanggung jawabmu itu kan. Itu adalah menjadi sumpah bagi saya. Dan saya ingatkan, berada di dalam situasi seperti saya itu tidak mudah. Bagaimana kau bayangkan rasa sakitnya? Dan saya membuang itu semua demi sebuah sumpah dan janji. Saya merinding kamu mendengarkan seperti ini. Kau ternyata makhluk yang bijaksana. Ternyata kau makhluk yang penuh tanggung jawab. Itu alasan kenapa Raja Sengkolo Geni menganggapku sebagai penasehat. Saya bertanya lagi, mumpung kamu mempunyai waktu untuk bertemu dengan saya. Tentu saya sempatkan, karena banyak yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Apakah kamu yakin di bawah kepemimpinan nenek Ruwing ini, pemimpinannya itu bagus, baik, di jalan yang benar? Dia merebut sebuah tahta dengan cara yang buruk. Bagaimana bisa dia memimpin kerajaan dengan baik? Langkah awalnya saja sudah terlihat dengan jelas. Kenapa kau tak ambil alih itu, Artopa? Saya hanyalah penasihat. Dan mungkin nasihatku tidak didengar lagi. Bahkan saya di kerajaan yang saat ini dipimpin oleh Ratu. Saya bukanlah siapa-siapa, manusia. Saya mendapatkan informasi, Artopa, dari Tuan Raja Kandarjaya, bahwasanya nenek Ruwing ini mempunyai suatu kelemahan terletak pada
lubang, dubur, dan anusnya itu. Betul. Bahkan saya tidak mengerti itu. Saya tidak mengetahuinya sepanjang saya menjadi penasehat di dalam kerajaan. Oh, berarti Tuan Raja itu hanya mengatakan ini kepada saya ya? Mungkin itu adalah sebuah rahasia bagi Tuan Raja. Dan saya tidak berhak untuk mengetahuinya. Maka saya tidak ingin mengetahuinya. Tapi tadi malam Tuan Raja mengeluapkan isi hatinya. Saya pun bisa merasakan luar biasa. Walaupun tercopotnya tahta itu tidak menghilangkan kebijaksanaan dan kewibawaannya seorang raja itu. Tentu. Mereka lah putra yang dibesarkan dengan kasih dan sayang oleh seorang raja yang bijaksana. Tentu mereka mewarisi kebijaksanaan itu. Terus sudut pandang Ardopa mengenai kejadian ini seperti apa sebenarnya? Ardopa masih jujur saja saya menyesal karena pada saat kita pertama bertemu saya tidak bisa meyakinkan bahkan tentang mainan Owen itu. Mungkin saya sendiri tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Kecuali dari Tuan Raja seperti yang Tuan Raja sebutkan tentang kelemahan pada tubuhnya. Mungkin kalian manusia jika benar-benar menyayangi kerajaan Sengkolok Geni atau ingin menengahi apa yang terjadi, manusia bisa lakukan itu lagi. Lanjutkan apa yang Raja mau. Tunggu. Raja Kandarjaya saja mengatakan ini beliau tidak mau melakukan. Beliau mengatakan bahwasanya sejahat-jahatnya Nenek Ruwing tetaplah orang tua dari raja itu. Ini adalah pilihan yang sulit manusia. Bahkan saya sebagai penasehat pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi bagi saya, apapun yang melenceng itu perlu diluruskan. Ya, bukan begitu manusia? Betul sekali. Cuma ini, saya ini posisinya bingung, Ardopa. Bingungnya, saya mendapatkan sebuah amanah, akan tetapi sang pemberi amanah saja itu tidak mau melakukan ini. Apalagi dengan saya yang tidak tahu menahu tentang hal ini, maksudnya loh. Saya tanyakan kembali kepada kalian manusia. Jikalau kalian disuruh untuk membunuh ibu kalian sendiri, apa kalian tega? Ya tidak mungkin. Mungkin Tuan Raja menginginkan kalian yang melakukan. Karena Tuan Raja percaya kalian benar-benar berhati tulus dan niat yang mulia. Ya. Itu alasan kenapa Tuan Raja memberikan kepercayaan kepadamu. Dengan begitu, Tuan Raja bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus menyakiti ibunya sendiri. Ya. Asalkan kalian manusia berniat baik, maka Tuan Raja akan percaya dengan kalian. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu. Sudah saya pikir-pikir. Kalau sampai saya melakukan itu, berarti di sini ada korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum tentu bisa melakukan itu dengan mudah. Betul? Dengan pengawasan yang ketat, menjadi ratu. Betapa sulitnya saya menembus kerajaan. Tentu itu adalah hal yang paling sulit. Mungkin jika kalian berhadapan satu melawan satu, mungkin mudah bagimu. Saya percaya denganmu manusia. Tetapi untuk kalian bisa menemuinya itu sangat susah. Apalagi dengan dua mahkota yang ratu pegang itu, kalian bisa apa? Memang semua ini salah saya. Tentu itu salahmu. Sudah tak perlu kau tanyakan lagi. Itu semua salahmu. Tetapi walau begitu, saya juga pun merasa bersalah. Karena ternyata kau hanya bisa memandangku dengan penglihatanmu, tapi tidak bisa memandang tentang hatiku. Ya. Kenapa pada saat itu saya tidak bisa meyakinkan kalian? Itu juga salah saya. Tapi banyak salah itu dari dirimu manusia. Padahal saya sudah pernah belajar. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Jika saya katakan seperti itu pada saat itu,
Tetap saja kalian tidak akan percaya. Saya ini tidak bisa membedakan makhluk yang tujuannya baik, karena tujuan itu terletak pada hati. Saya makhluk biasa, bagaimana saya bisa mengetahui hati setiap makhluk? Betul bukan, apa Pak? Itu hanyalah sebuah penyesalan, dan penyesalan bagiku tiada artinya. Saya akan memberikan beberapa kabar dan cerita yang sebenarnya terjadi di saat lampau. Mungkin hal ini bisa memudahkan kalian untuk menghadapi Nenek itu. Baik. Dibandingkan kalian semua hanya berbicara tentang penyesalan, itu tidak ada manfaatnya. Terkecuali dengan penyesalan itu kau tidak akan mengulanginya lagi. Bukan seperti itu? Ya. Jadi saya ceritakan manusia. Mungkin di sini manusia masuk dalam keterlibatan. Ya. Bukan begitu? Ya. Dengarkanlah baik-baik. Dulu sebelum kerajaan Sengkolo Geni berdiri tegak, ada dua tokoh yang memberikan atau yang membangun sebuah fondasi kerajaan itu, yaitu Raja Sengkolo Geni dan suami dari Nenek Rui, yaitu Tuan Sorata. Ya. Sampai di sini kalian mengerti? Sebelum Raja Sengkolo Geni menjadi raja, menjabat sebagai raja, mereka berdua, Sorata dan Sengkolo Geni, adalah sahabat yang baik. Ya. Bahkan bisa disebut mereka adalah saudara. Ya. Karena sebuah pilihan yang membingungkan, pilihan yang sulit untuk menentukan siapalah pemilik kerajaan yang telah dibangun, maka mereka berdua menyepakati sebuah perjanjian, yaitu dengan melakukan pertarungan saudara. Tujuan yang dilakukan adalah tujuan yang baik, di mana mereka menginginkan kerajaan ini dibangun dan dipimpin oleh raja yang terbaik. Masing-masing dari mereka mengatakan, jikalau kau yang terbaik, maka akan saya ikhlaskan. Dengan satu catatan, kau harus membuktikannya terlebih dahulu kepadaku. Pembuktian itu dengan cara bertarung. Siapapun yang menang, itu adalah tanda dialah yang mampu memimpin kerajaan yang sedang mereka bangun itu. Iya. Mereka melakukan pertarungan bukan atas dasar dendam, tetapi atas dasar memilih siapa yang terbaik, dan mereka ikhlas melakukannya. Akhirnya pertarungan itu pun terjadi, manusia, di mana Raja Sengkolo Geni memenangkan pertarungan itu. Akan tetapi istri yang ditinggal oleh Sorata, Nenek Rui, mengalami sakit hati dan pedih yang mendalam. Kenapa perjuangan yang dilakukan bersama harus mengorbankan salah satu dari mereka? Maka kerajaan yang dibangun itu sekarang disebut menjadi kerajaan Sengkolo Geni. Ya. Dan pada saat itu juga Nenek Rui akhirnya diangkat, tetapi bukan menjadi ratu, namun diangkat menjadi pengasuh anak dari Raja Sengkolo Geni. Gandarjaya itu. Ya, Gandarjaya dan Jagatreksa. Bagaimana jika kau dalam posisi itu? Ini memang menyakitkan banget ya. Menyakitkan. Berawal dari persahabatan yang baik demi sebuah kerajaan yang bagus, mereka rela bertarung dan akhirnya gugur satu. Ya. Tapi Raja Sengkolo Geni tidak lupa dengan istri dari siapa itu? Sorata, dengan cara mengambil Nenek Ruin itu salah satu bagian dari kerajaan itu.
Namun sayang sekali kebijakan dari Sengkolo Geni mungkin kurang tepat. Karena bukannya menjadikan Nenek Ruing sebagai penasehatnya, justru Raja Sengkolo Geni menyuruh Nenek Ruing untuk mengasuh kedua putranya. Ini berarti berawal dari situ Nenek Ruing ya? Ya. Setelah berjalannya waktu, Nenek Ruing, saya tidak mengetahui ataukah Nenek Ruing merawat dengan keikhlasan dan kasih sayang atau hanya sekedar menaati peraturan. Saya tidak mengetahuinya. Tapi yang saya tahu, Raja Sengkolo Geni benar-benar memberikan yang terbaik untuk Nenek Ruing. Memperlakukannya dengan baik, walaupun Nenek Ruing hanyalah diangkat sebagai pengasuh. Seperti pusaka-pusaka yang diberikan. Ada pusaka sutra, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin tidak kalian ketahui. Betul banget loh. Nah, udah sampai di situ, terus bisa-bisanya kamu memperlakukan Nenek Ruing keluar dari kerajaan itu kan ulah Martoba. Itu adalah kegiatan yang sangat fatal. Mungkin dari situ Nenek Ruing mulai timbul dendam itu. Itu adalah pemikiran yang sangat kasar manusia. Pemikiranmu terlalu dangkal. Saya melakukan hal seperti itu yang terlihat kecil, belum sepenuhnya kecil. Terus yang saya lakukan adalah demi kerajaan Sengkolo Geni. Ketika Raja Sengkolo Geni telah pergi dan telah terbagi dua kerajaan tersebut, ya memang saya akui saya tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Nenek Ruing itu. Yang pertama yang saya tujukan adalah di mana pada saat itu Nenek Ruing, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada dirinya. Mungkin kasih sayang yang selama ini dia berikan mulai terlihat semu. Banyak gelagat-gelagat dari dirinya yang membuat saya curiga, dan ternyata itu terbukti sedikit demi sedikit. Jadi saya pikir karena saya adalah sesosok yang dianggap sebagai penasehat bagi kedua putra Sengkolo Geni itu, saya pikir kebijakan saya adalah paling tepat untuk mengusir Nenek Ruing dari kerajaan itu, daripada jikalau saya biarkan, maka Nenek Ruing mungkin akan bertindak lebih jauh. Itu alasan kenapa Nenek Ruing membenciku. berarti alasan kamu itu seperti itu. Ini demi kebaikan, seperti sumpahku. Saya bersumpah demi Raja Sengkolo Geni, saya akan memberikan apapun, bahkan diri saya. Rasa sakit ini, rasa sakit yang kau lihat hari ini, saya buang jauh-jauh. Semua hanya demi sumpah dan janji. Astagfirullah. Memang kalau kita mau belajar ya, saya jujur belajar darimu tentang kebijaksanaanmu yang mengatakan dirimu itu tidak penting, tapi kau tanggung jawab lebih diutamakan. Mungkin kata-kata yang tepat adalah, Gimana? apalah arti sebuah cinta jika kita tidak bisa bertanggung jawab? Apalah arti sebuah cinta kalau kita tidak bisa bertanggung jawab? Masuk. Bahkan jikalau kita tidak memiliki cinta sekalipun, tetapi kita masih bertanggung jawab, itu adalah bukti cinta. Dan kecintaan saya terhadap Raja Sengkolo Geni itu adalah pembuktian untuk hari ini. Ya, saya akui Artoba, kau makhluk yang bijaksana. Walaupun di pandanganmu kata-kataku banyak menyakitkan dan mungkin tidak enak untuk kalian, tetapi Artoba,
Siapa? Bagian dari kerajaan. Oh, sampai di minggir. Siapa, Mas? Bagaimana Panglimaku? Kenapa kau di sini? Saya berusaha memberikan jalan keluar kepada manusia ini, sehingga apa yang sedang kita perjuangkan segera berhasil. Apa yang sedang kita impikan akan segera terwujud. Kerajaan yang akan kembali seperti semula, aman dan damai, Panglima. Ada apa, Panglima? Kita nggak penting di sini. Lebih baik kita kembali ke kerajaan. Astagfirullah. Coba tajam, Bang. Oke, teman-teman. Ardopa datang ke sini akan tetapi ketahuan oleh salah satu bagian dari kerajaan atau yang tadi Ardopa mengatakan itu Panglima ya. Ya. Akan tetapi Panglima tidak mau mengetahui ini, nggak mau tahu. Akhirnya tiba-tiba datang jemput paksa Ardopa. Tapi selama Ardopa masuk sangat memberikan informasi yang sangat luar biasa ya. Dan informasi ini baru saya tahu, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi sudah menyimak betapa menyedihkan ya, ribet banget cerita ini berawal dari persahabatannya Sengkolo Pertarungan untuk mendapatkan satu kerajaan yang baik, satu kepemimpinannya. Suami dari Nenek Ruwing itu gagal dalam pertarungan dan Sengkolo Geni lah yang menjadi raja itu. Dan didirikanlah raja yang bernama Sengkolo Geni. Akan tetapi Nenek Ruwing itu istri dari almarhum ya. Siapa tadi? Almarhum Sorata. Alam sayang. Sorata, dia itu diangkat menjadi salah satu bagian dari kerajaan itu, tapi dengan posisi yang tidak tepat, teman-teman, yaitu sebagai pengasuh dari anak Sengkolo Geni itu ya. Jadi ya berawal ya mungkin sakit hati dari situ, mungkin timbul kejahatan-kejahatan yang sekarang Nenek Ruwing itu lakukan. Contoh kejahatan yang sangat besar, ya. Menukar prasasti andum waris itu dengan tulisan yang salah, melenceng. Terus yang kedua, membodohin manusia untuk merebutkan sebuah tahta dengan menggunakan ini pusar sutra ya, untuk mengalahkan salah satu penjaga di mana mahkota itu disimpan. Dalang dibalik peperangan saudara yang terjadi ya. Iya, termasuk dari dalang peperangan saudara. Terus, wah, ternyata kejahatannya ini udah luar biasa. Oke teman-teman, lumayan informasi ini. Kita lanjut cari lagi, mungkin ada informasi yang lebih penting lagi yang belum kita ketahui. Ayo, jadi ini jadi apa sih ini loh, buat nganu punyanya sendiri aja nih. Nah gitu. Lanjut ya, Mas. Nih, ulang aja Mas ya. Ya udah. Oke teman-teman, saya nyalakan kamera ini karena ada energi yang ngikutin kita ya. Lepas kita dari sana tadi loh Mas. Dari sana tadi Mas. ya, Ngikutin kita ke sini. Merinding banget loh. Iya. Ini kuat banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Jawab Bu. Iya. Energinya sebenarnya tebel banget, kuat banget. Cuma dari sana ke sampai sini itu belum ada perwujudan apapun ya. Gimana Mas? Kalau yang saya rasain tadi dari sana Mas, Ya. kayak ada yang ngikutin kan, Ya. sampai kaki saya gemeter, saking kuatnya mungkin. Tapi sampai detik ini nggak ada perwujudan apa-apa. Iya, itulah. Seng. Apa ini? Ya kali kan lagi ngumpet atau gimana?
Mas Yanto jaga belakang ya Mas. Lebih fokus lagi dan teliti. Oh gitu. Gimana aman Mas Yanto? Aman Mas. Aman ya. Jangan nginjak, Bang. Wah, kamu dia nabrak-nabrak. Nginjak saja. Tapi saya Astagfirullah. Nih dari tadi nih. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah Akbar. Gemeter patlok kaki. apa Mas? Astagfirullah. Belum tahu ya ini kewujudannya itu seperti pakai apa itu? Itu di tangannya pegang apa Mas? Ntar saya zoom coba. Coba di zoom. Kayak senjata itu. Kayak jadi senjata, cuma kita kurang. Coba senternya lagi, senternya. Senter. Kayak keris. Iya. Keris. Ya benar. Kelihatan itu Keris. Di kamera ada jelas ya di zoom ya. Oh, merinding Pak. Nah, dia kayak udah kuda loh kelihatannya loh, Mas. Saya merinding. Depan lah. Satu. Serius merinding diskusi. Yang gak usah pegang. Aduh, Berarti Mas Ganang. Ini kayak jenis pertanda ya. Iya. Di handle semua ya belakangnya. Siap. Berkomunikasi. saya lindungi, Bang. Berarti Mas gerak dia Mas. Ayo. Hati-hati. Assalamualaikum. Sampai utusannya Pak. Saya ingin bertemu dengan ratumu itu. Awas, Bang. Kau sudah menghadapi kesalahan saya. Ada sesuatu yang penting akan saya sampaikan pada Rati. Baik, saya persilakan kau. Pilih salah satu. Tahu konsentrasi loh. Saya ini. Buka. Awas. Buka semua. Siap. Monggo, saya persilahkan. Astagfirullahaladzim. Bang. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Bawah suram hati-hati. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Awas, berhenti. Kalian. Saya Panglima Satu. Diutus sama Tuan Ratu untuk kali Astagfirullah. sama kamu bisik. Oh, Panglima katakan. Iya. Atas dasar apa?
Mau bunuh lu, macamnya lo. Membunuh kalian. Hentikan perjalanan kalian. Wah, bantu, Mbah. Oh, dia oleh Ratu Ruwing. Iya. Nenek, jangan ratu lah. Ratu saya. Sampai nggak usah marah-marah. Hati-hati loh, ngancam bunuh ini loh, serius ini. Hati-hati loh Mas Kenang. Kalian jangan lanjutkan perjalanan ini. Saya hanya pengen bertemu dengan ratumu. Saya mau menyampaikan sesuatu, hal penting. Tidak bisa. Mas, hati-hati, Mas. Sudah saya ingatkan. Hentikan perjalanan ini. Urusan dia, Pak. Urusan dia. Iya. Baik, Pak. Mati dulu. Mau bawa kemana kau? Mas Garang, tolong Mas Garang. Serahkan dia sama saya. Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Kamu dua. Dan macam-macam kamu. Mas. Wah, pingsan ini. Kamu. Tolong Mas Garang. Tahan dulu dia, tahan. Backing satu, backing. Siap. Naik. Dan coba kalian melawan saya. Jangan halangi saya. Dan kau bunuh kau. Tolong Mas Garang, cepat. Tolong Mas Garang. Jangan halangi saya. Tolong Mas Garang. Lepaskan. Ngomong, Sar. Iya. Gimana, Mas? Ada yang pingsan, Bang. Ada yang pingsan, Bang. Cari itu. Jauh nama. Dan coba melawan saya. Mas. Enggak apa-apa. Mas. Nafas buatan, Bang. Musik. Iya, ada Mas Diki. Musik. Nafas buatan. Cepat gantian. Serahkan dia pada saya. Woi, tidak bisa, woi. Lagi. Barang-barang masa, Mbah. Tahan. Yang penting Mas Ganang, selamatin Mas Ganang, Mbah. Bang Mar, saya selamatin Mas Ganang. Siap. Mas Ganang. Saya berani macam-macam akan saya bunuh. Serahkan dia pada saya. Pendek. Siapa kamu? Wani kau ganggu nih foto Nenyong. Saya tidak takut sama kamu. Rasakan nih. Ya. Siapa ini, Mas? Ah!
Sampai aja itu banyak masuk Pak. Energinya beda Sel. Energinya beda ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau jangan ikut-ikut. Kau siapa kau? Dia dari timur. Saya Senopati yang datang dari arah timur untuk menghancurkan peradabanmu. Saya tidak takut sama kamu. Jangan coba-coba bermulut sama saya. Siapa kamu? Martaji. Kontrol. 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 Kabehan sing hati-hati. Wani-wani Tidak takut. Saya akan membunuh kalian semua. Rasakan ini. Wani-wani neko. Nganu putun aku. Keris kenimu. Ngapa kau nganu putun aku ganang? Martaji, siapnya pedangku. Senopati siap membela kebenaran. Serahkan anak itu sama saya. Orang Ayo. yang macan aku sebaik yang. Ya, Martaji, sing hati-hati. Kontrol. Kontok. Hati-hati. Kalian semua hati-hati. Martaji. Yang Martaji. Mas ganang kejang-kejang yang. Martaji. Yang mas ganang kejang-kejang. Astagfirullah. Serahkan anak itu sama saya. Selamatkan anak itu. Yang. Akan saya hadapi. Mundur, mundur, kanang. Tolong ini set kanang luput. Mundur Deset. Ini mundur ya. Ini mundur ya. Astagfirullah. Bah. Jangan saya serahkan. Astagfirullah. Yang penting dia tahan di sini Martaji. Jangan halangin saya. Tahanang. Kalian akan merasakan. Tahanang. Akan membunuh kalian.
Kau hebat emang kecil. Ya, siap. Siapa? Senopati dari arah timur. Rasakan lagi. Mantap. Ini kan dia. Dia milik saya. Serahkan dia. Astagfirullah. Lo yakin kau kuat, Mang? Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan halang-halangin saya. Ayo. Ayo. Jangan halangin saya. Mas Ganang. Akhirnya saya telah mendapatkanmu. Kau tidak bisa lari kemana. Teman-temanmu sudah kubunuh. Sekarang sudah waktunya saya akan memusnahkan kamu. Sama kamu. Assalamualaikum ya. Jangan campur urusan saya. Dia milikku. Seberapa tajam senjata kamu? Ya, Garendra. Ya, siapa Mbah? Ya, Garendra. Bukan Garendra. Rasakan ini. Ya. Lumayan juga senjata kamu. Kamu jangan mengganggu urusanku. Jangan halangi. Jangan. Dia milik saya.
rasakan ini. Mas. Ya. Ya, Mas. Siapa kamu? Siapa ini? Yang di Bangkara. Pancen atos banget, Jang. Aku kawet mau. Pedangku juga ora pasang. Kontrol. Kalian jangan menghalangi saya. Saya cakap. Apakah kamu yang paling kuat di sini? Yang di Bangkara. Bertaruhlah tanpa banyak bicara. Baik. Hati-hati, Ang. Sadar lagi. Hati-hati, Ang. Hati-hati, Ang. Lempar saja. Iya, Yang. Ya. Saya sudah terlalu muka. Yang. Hati-hatilah. Terima kasih untuk bantuannya, Mas Tadi. Aku juga suun. Dewe yang bilang lah. Sadar. Lemut nang. Mas. Kanang. Mas. Lemut. Mas. Mas. Pancen atos banget kayang. Sebenarnya belum siap. Kalian semua. Aduh, gini aku semuanya loh, Bang. Mas Kana. Masih ada yang Mas Kana, Bang. paksa menutup layang. Ya, kepada Mas Kana ya. Aja berapa nih? Yang di Bangkara wis ngurusi. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Kana? Teman gua. Itu siapa? Itu kenapa itu? Mas
Mas, sedang Mas. Mas Ganang. Ini ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Gimana kondisinya? Mas Ganang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dengarkan baik-baik. Ya. Memang perjalanan kalian tidak akan mudah. Nenek itu tidak akan membiarkan kalian menemukannya dengan mudah. Begitu juga dengan prajurit-prajurit dan semua yang disuruh olehnya. Mereka tidak bermain-main. Mereka semua serius ingin melukai kalian, bahkan membunuh kalian. Tapi jika kalian masih sanggup melakukan perjalanan, maka usahakanlah. Tapi jika kalian merasa tidak mampu, maka lebih baik pulanglah. Tapi gimana kondisinya Mas Ganang? Kalau Mas Ganang nggak apa-apa sih, kami insya Allah lah ya. Tapi gimana kondisinya Mas Ganang? Tunggulah beberapa waktu lagi. Dia akan segera boleh. Saya akan selalu menjaga kalian. Mas Ganang kuat, Mas. Mas Ganang semua akan menjaga kalian. Baik ya. Paling ya kita semua butuh istirahat lah buat melihat menatap. Terima kasih ya untuk Terima kasih kalian semua. Terima kasih yang berjuang sampai titik ini. terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Dan kalian, saya baru pertama kali lihat kalian. Iya, yang. Saya juga. Terima kasih untuk bantuan. Iya, Terima sama-sama kasih. yang. Terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas. Astagfirullah. Mas Ganang gimana Mas Ganang? Bang gimana nih Pak? Iya, mending kita istirahat aja. Mending kita istirahat dulu aja ya Bang ya. Iya. Kita pulihin tenaga kita. Istirahat dulu lah kita. Baik, kita pulihin tenaga dulu. Jika memungkinkan untuk melanjutkan, kita akan kita lanjutkan. Yang penting keadaan Mas Ganang kita harus bisa kondisikan. Mas Yohan gimana kondisinya Mas Yohan? Aman. Cuman masih baru keluar pusing. Mas Ganang. Mas Ganang fokus Mas. Ya udah kita mending istirahat aja dulu. Pada saat kondisi kita Dari istirahat. posisinya tadi saya itu belum siap, tiba-tiba ada serangan. Nampaknya, jika saya lihat kisanak ini memang benar-benar terkena serangan yang serius. Serangan dari pusaka keris kening. Apa itu? Tentu kisanak akan merasakan panas selama kisanak belum menyembuhkannya dengan benar. Sebenarnya ada nggak bilang cara untuk biar cepat pulih bilang? Tentu pepatah lama mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Untuk menghadapi luka semacam itu, saya punya sedikit informasi untuk kisah. Carilah Rasulullah atau yang kisah tahu adalah air yang keluar dari bakaran kayu. Apa Pak? Maksudnya bro? Yang kayak busa itu ya. Iya, busa itu. Busa sabun itu. Ternyata kalian semakin pintar,
Pintar bilo lah. Untuk bilo loh. Jangan begitu Kisana. Sudah saya sampaikan. Jangan pernah menyanjungku lagi. Apa sih? Serius loh, bilo bisa tahu itu loh, urus dulu. Carilah segera urus dulu agar saudaramu ini bisa cepat disembuhkan. Itu maksudnya nanti minum. Oleskanlah cairan itu kepada tubuh yang terkena luka. Tuh Mbah, dolesin malah. Kamu minum. Kamu cari apa Mbah? Buka. Tidur. Sana bersabar. Jika luka ini tidak segera disembuhkan, mungkin itu akan berbahaya untuk di sana. Ya, Sen. Tolong ini ya Mas. Udah Mas Ganang aja di sini. Ayo. Ya. Kamu lihat enggak ya? Ayo foto ya Mas. Ya. Apa kalian? Urus dulu apa no? Ini kata Mbak Dangi. Apa Bang? Gimana Bang? Omprok. Busa, kayak busa beduk. Enggak tadi urus dulu. Ya nanti kan, ya kayak batang ini di apa bakar lah. Yang basah apa yang kering Bang? Ya agak basah lah. Becek. Ya. Bilo, terima kasih. Bilo top. Berarti kayak ini remuk Mbak. Nah ini gimana Pak? Pampung Mbak. Nah, kalau basah ini ditebang lah Mbak. Siapa yang mending yang masih dari ini Bang. Oh, itu motongnya gimana loh? Hah? Enggak ini. Ya nggak keluar lah. Masa nggak keluar? Kan masih masih. Kita bilang dibakar dulu loh. Ininya kan dibakar. Ya. Biasanya kayu jati. Yang gerak Alba bisa keluar sih Alba kan? Mbak. Dari atas kamu lah. Kenapa lu? Sini Bang. Dari sini nih Bang. Bro. Mana? Bro. Ini ya. Kering ya. Ini yang ini. Ya. Ini jemarain yang enggak itu, Mbak. Ya. Oh iya, ini yang kecil yang boleh. Oh iya nih. Wah, ada airnya. Cuma satu. Kenapa Bang lah? Senternya ya Mbah, kamu yang megang senter loh. Ya orang kamu yang jalannya nggak hati-hati. Sampannya loh, dikira megang senter, jalan cuma sendiri. Udah. Harus berteman lagi. Jalannya hati-hati ya, nggak kepakusuk. Lihat Dik, nggak mau dicorongin dulu. Nah, kayak gini nggak dicorongin loh. Untung saya sikat. Oh, tungsem saya. Aku dibilang mau nyorokin saya. Pak Marcel. Jalannya yang bener ya Bang. Megang senter kayak gitu. Ya di sini dekat saya. Ini kan ada senter. Hah? Ini panasnya. Apa? Mana? Gila 1, 2, 3 itu. Hah? Ini. Yuk, mau macet enggak? Kamu manjat. Punggu lah, saya pungguin lah. Tunggu, spot ini jauh. Ini apa tiap kali explore kayak gini Mas? Ya biasa itulah. Kayak Tom Aman Jerry itu. Jangan injek kepala. Sabar loh, siap loh. Kasihan nih Mas Ganang loh. Kan kamu geprek bro. Sorry bro. Bisa depan. Lah kamu kok tuh bau kayak gini kok. Asik banget. Hati-hati Bang. Hati-hati Bang. Ular Bang. Ular. Turunin saya loh. Hati Bang. Ya, Cang. Ini turun Mak. Apa sih? Ular kayak kok. Mana? Semut ya Bang. Hah? Semut. Ular itu Mbak. Mana Itu. ular kecil kamu takut Bang. Ini loh. Aduh. Preman takutnya sama ular Mbak. Iya loh. Udah cukup lah. Udah cukup ya.
Ini ke atas ini Mbak, ini Mbak. Nah sini nih. Ini sama Dik. Sama itu di atas ini. Saya depan lah, oleh senternya loh. Jalan ini dasar Tom and Jerry. Mbak itulah sepaknya Mbak lah. Bang, panci ya Bang, Sini sih. Tetapi akan pada saat ini perlu Kisanak pertimbangkan kembali. Nanti nyumbang itu biasanya yang tahu itu nggak tahu. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pemimpin Kisanak. Walaupun mungkin beban Kisanak dengan beban saya jauh lebih besar Kisanak, tetapi setidaknya saya hanya bisa mengingatkan Kisanak agar berhati-hatilah di setiap langkah untuk ke depannya Kisanak. Gimana Mas, dapat Mas? Dapat Mas. Alhamdulillah. Itu baru mau buatin api. Kisanak, Berarti ini kita kapan tiba waktunya untuk saya berjumpa dengan putri saya Dewi Manuta? Terserah sampean belum. Kalau sampean mau ngomong saja kapan itu yang tepat. Biar kami sampaikan ke sana. Baiklah Kisanak, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mendatangi Kisanak kembali hanya untuk kepentingan itu. Mohon maaf jika saya mengganggu Kisanak. Sungguh tidak ada dekat justru malah itu datang banyak membantu. Kayak kebakaran. gimana Mas itu Mas? Masih keluar asap ini biasanya. Panas apa Mas? Berarti ya, paling untuk malam hari ini kita sembuhin Mas Ganang terus. Mungkin saran saya sebaiknya Kisanak cukupkan sampai waktu ini saja, karena melihat keadaan Kisanak sangatlah tidak memungkinkan untuk Kisanak lanjutkan. Mobilnya sampai sini dulu. Untuk kita istirahat dulu, pulang dulu Mbak. Itu hanya sekedar saran dari saya. Ya kembali lagi ke Mas Ganangnya lah. Ya sudah kita istirahat dulu saja nanti pulang. Perlu diingat Kisanak, yang Kisanak hadapi bukan lagi tentang malu, apalagi semacam saya. Yang Kisanak hadapi ini adalah dua kerajaan Kisanak. Dua kerajaan. Kisanak akan membutuhkan waktu dan membutuhkan kerja keras untuk berpikir, sehingga setiap langkah Kisanak akan membuahkan hasil. Ya baik Bilo, terima kasih atas sarannya. Ya ini kita lagi nyiapin buat kesembuhannya Mas Ganang ya. Siapa tahu nanti Mas Ganang bisa cepat pulih. Kalau Mas Ganang mau kita istirahat pulang dulu ya kita pulang. Kita nanti nunggu kondisinya Mas Ganang dulu lah. Tapi Biro Gimana Bang? jos banget loh. Mungkin ada video maksudnya kayak gitu loh. Apa maksud Kisanak ini? Ya maksudnya Gila itu hebat ya. tadi kan kita juga udah bingung Mas Ganangnya kayak gini, nggak tahu mau diapa. Nggak tahu obatnya apa ya Mbak. Ya, ini kan ada video. Hebat Jadi, lah. ada saran buat apa namanya tadi itu yang air yang apa namanya ya? Suruh apa itu? Urus Ya, solo. namanya itu kan solusi banget. Bila mang pancen stop CS kita lah. Tentu pertemuan baik dengan kalian adalah sesuatu yang sangat berharga Kisanak. Betul. Alangkah baiknya Kisanak belajar lebih giat lagi, agar Belajar, Kisanak bisa Bang. menata kata-kata Kisanak dengan jelas. Tuh Bang, dengerin. Nah, belajar kan nggak langsung bisa. Yang penting kan usaha belajar, Mbok.
Tentu semua akan mengalami kesulitan sebelum kalian menemui kemudahan. Betul. Bukan seperti itu di sana. Ya, masuk. Hebat, Bilo hebat. Tidak saya punya. Jika kalian memuji saya satu kali lagi, mungkin saya akan menjadi musuh kalian di sana. Lo nggak kayak gitu lah Bilo. Saya nggak muji. Apakah saya terlihat serius mengatakannya di sana? Ya kalau mau berurusan dengan Mas Danang ya silahkan. Ya, Tentu saya akan sangat senang bila saya harus berurusan dengan dia. Serius nggak usah itu saya tanyai sel. canda Bil. Berurusan dalam hal yang baik di sana. Itu maksudku. Ya, Nah, pikiran kan Bil. Ya intinya terima kasih banget Bil. Lo. Kamu kalau ngomong jangan di sebelah itu sel. Sip ini lagi proses, mudah-mudahan nanti diolesin langsung. ya terima kasih atas Ingatlah di sarannya. sana. Ya, Pada saat pertama kita berjumpa, mungkin Kisanak adalah satu-satunya manusia yang ingin pada saat itu juga saya bunuh. Ayo. Udah lupa ya. itu waktu Ternyata baru saya sadari setelah mengenal sekian lama. Ternyata kau ini adalah makhluk yang berbeda. Tidak selayaknya teman-teman. Berbeda gimana maksudnya Bilo? Marcel, ini Kalian pasti mengetahuinya sendiri. Ini yang beda Mas, rambutnya Mas. Rambutnya yang beda apa? Ya, iya rambutnya. Bukan tentang tubuh atau fisik. Oh, bukan. Terus Teman-temanmu pasti memahami apa yang saya katakan. kelakuannya kali Mas. Agak ada gila itu ya. Maksudnya saya kurang waras apa gimana? Tidak. Jangan katakan seperti itu pada diri Kisanak sendiri. Nih Bang, Bilo aja nggak mengatakan kayak gitu Bang. Kalian sebagai temannya, mungkin kalian lebih mengenalnya. Tetapi saya hanya bisa mengingat. Dia itu sebenarnya tidak gila, tidak stres, tapi dia itu solid loh. Dia tingkah lakunya emang kayak gitu, kadang nyebelin tapi solidaritasnya tinggi. Saya salut lah. Saya pikir kalian semua sama. Semua sama. Intinya Jiwa berangkat besar. jelas. Bilo tim Gase itu masuk semua top. Apalagi Bilo juga sering bantuin tim Gase, top sekali lah pokoknya. Sudah saya putuskan. Kau benar-benar musuhku. Karena kau sudah mengatakan pujian untuk yang kesekian kalinya. Sedangkan sudah saya ingatkan. Nah, namanya orang Berterima kasih. Pakistan ya, masa kayak gini. Bilo, sialan kamu. Ngasih informasi. Masih informasi. Ya, kamu jangan gitu sel. Iya. Gimana lu, Mbah? Ya, suruh nggak muji ya, nggak usah dipuji, nggak apa-apa. Intinya terima kasih Bilo udah memberi solusi ini bermanfaat banget buat kita. Mana Mbah? Iya. Ya, Bro. Apa cus? Keluar sih. Ya kenalin ini. Bakar sih Mbak. Sahabat saya. Saya sudah mengenalnya sebelum Kisanak kenal. Kalah. Salah lagi. Itu besok kamu Bang, ya kamu Bang. Segeralah bergegas. Ya. Ya itu gimana Mbah? Lagi nih. Nih, bentar lagi. Tuh. Nih maksudnya nih urus-urus dek. Sini jangan gitu nanti kuning. Banyak. Nah, itu udah ada tuh. Tapi belum banyak ini nih. Lihat enggak? Sender ini. Nah, malah cuma sedikit. Ini. Nah, itu tuh. Kelihatan enggak busanya? Kayak buset. Awas, ya kelihatan sih tapi nggak jelas banget. Nggak jelas ya? Ini dibakar lagi Mbak. Sini. Dibakar lagi aja. Bakar lagi aja. Ya, mungkin terima kasih banyak atas informasi dari Bilo. Tak on balik. Cuk. Boleh nak. Diolesin ke perutnya kan ini? Langsung. Bagian yang terkena serang. Oh, tadi dadanya apa ya? Saya lihat dada. Iya, dada bener. Cepatlah. Padahal kalau yang urus berubah. Mana sih ini mikil nih. Nah ini nih. Tuh. Oh iya itu. Tadi kan nggak jelas ini. Buat teman-teman ini yang namanya uruk salah? Urus. Kelihatan nggak, Dik? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Umpruk itu kan? Iya, yang umpruk ini. Ini pucuk. Ini umpruk urus dulu. Cepatlah ke sana. Bukan umpruknya ilernya badan nih.
Dadanya bang. Tadi dadanya kena bang. Terus ditungguin apa? Bil, Dok. Kamu pengen ditapuk bimbo kayaknya ya, Sel ya? Panaskan lagi. Buka mulutmu ke sana. Baiklah, lakukan itu berkali-kali sampai dada yang dia derita akan segera pulih. Benar ya, Mas? Apakah Kisanak mengerti? Siap mengerti. Baiklah, cukup dari saya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, Bilo, Terima kasih Bilo. Assalamualaikum. Nama Mas itu. Nama. Ada lagi apa sih? Ada lagi nggak, Mbak? Ada lagi nih Mas. Tuh ya. Awas itu bawah nih Mas. Tambah. Jadi buat apa sih? Buat apa? Buat nungguin dada yang tadi kena luka. Kata si Bilo suruh olesin urus-urus apa urus-urus. Itu loh uangnya, kalau kayu yang masih basah dibakar kan keluar umpruknya itu kan. Gimana Mas? Ya, Kan? oke teman-teman, mungkin kita mau pulang aja, tapi istirahat tapi ya Bang ya. Ya nanti minggu itu dulu. Ya minggu itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.